Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di lahan Mas Ucup. Ada di lahan Gusman Bojonegoro. Ini Gusman Bojonegoro buka lahan di Bojonegoro bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Temayang. Temayang, Desa Sugian. Desa Sugian. Sugian, Cuk. Sugian. Desa Sugian, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Ini kita buka lahan di sini kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Jadi dari sini sampai ke ujung sono. Dan hari ini sedang dilakukan pembuatan bedengan sama kultivator. Ada 9 orang pekerja di sini. Dan kebetulan ini saya mengunjungi lahan saya karena saya ingin tahu sudah sampai mana prosesnya. Proses yang pertama yang kita lakukan yaitu pembersihan gulma atau penyepraian herbisida. Kita menggunakan sistemik karena rumputnya sangat luar biasa. Setelah 2 minggu kita lakukan pembuatan bedengan. Jadi ini tahapan kedua, habis spray herbisida. Tahapan ketiga, karena habis penyepraian herbisida dilakukan pengusian. Pengusian apa, Cuk? Pembersihan rumput yang kering. Pembersihan rumput yang kering, tujuannya tidak bulet, Tidak mengganggu waktu rotari. tidak mengganggu saat rotari. Jadi tahapan pertama kita spray herbisida, tahapan kedua pembersihan gulma atau orang sini bilangnya usik. Terus tahapan ketiga kita melakukan pembuatan bedengan. Kondisi lahan di sini yaitu terasering. Jadi pembuatan bedengannya tidak dalam, cukup kurang lebih 30 cm. 25 sampai 30 cm karena di sini mengandalkan air hujan, bukan air dari irigasi. Jadi kalau tidak ada hujan kita juga tidak bisa nyiram. Yang jelas itu, dan ini areanya masuk area perhutani. Hak pakai tapi bukan hak milik. Dan untuk tahapan-tahapan berikutnya silahkan selalu simak video Gusman Bojonegoro. Habis ini apa yang akan dilakukan Gusman Bojonegoro, nanti tahapan-tahapannya akan saya ulas semuanya demi panjenengan sedoyo. Jadi ini pertama kalinya Gusman Bojonegoro buka lahan di tanah model terasering. Biasanya Gusman Bojonegoro tanam bawang merah itu di dataran rendah dan bukan di lahan yang terasering. Jadi ini pertama kalinya, perdana. Insya Allah kita akan nanam benih kurang lebih 1,2 ton. Positif. Cukup berapa sih, Cuk? Cukup. 1,2 ton cukup. 1,2 ton insya Allah. Jadi kita akan tanam varietas tajuk. Doakan semoga kedepannya tanamannya ataupun yang lainnya bisa berjalan sesuai rencana. Amin. Bisa berkah, barokai kanggulian, dan saya akan mencoba mempraktekkan tahapan-tahapan yang selama ini memang belum pernah saya lakukan di model lahan yang seperti ini. Nanti habis bedengannya semuanya sudah jadi bedengan, habis di kultivator kita akan spray obat anti jamur. Untuk obat anti jamurnya ini baru on the way ke Bojonegoro. Kita datangkan langsung dari kota Probolinggo. Nanti obatnya apa akan saya jelaskan semuanya di video selanjutnya. Ini obat anti jamur sifatnya basah kuat. Harusnya dispray setelah pembersihan gulma. Tapi karena proses pembuatan obat ini agak lama, jadi ini kita lakukan
pembuatan bedengan kita kultivator, habis itu baru kita spray obat jamur itu. Jadi karena di sini kata petani-petani itu yang paling susah untuk ditangani itu jamur. Jadi nanti akan kita kasih obat anti jamur. Dan jika itu ampuh, nanti kedepannya akan kita wedar ke semua petani bawang merah, dan semoga bisa menjadi solusi yang terbaik untuk petani bawang merah yang tanam saat musim hujan. Karena saat ini banyak petani yang mengeluh ke saya, rata-rata tanamannya itu diserang trotol. Dan untuk teman-temanku semua, ini saya ingatkan, untuk yang sudah tanam yang terserang trotol, hindari penyepraian nutrisi dulu. Jadi kalau kita fokus ngobati jamur, kita jangan memasukkan nutrisi. Kita berantas dulu jamurnya, baru kita beri nutrisi. Jadi dibeda-bedakan, biar benar-benar tahu keampuhan obat yang jenengan pakai, jangan asal ngemik. Jadi kalau ada trotol, obati trotol dulu. Jadi diundur dulu pemberian nutrisinya barang 1 minggu atau 1 sampai 3 hari. Kalau jamurnya itu sudah sembuh, baru kita masukkan nutrisi. Jadi saat pengobatan jamur itu ada pucuk kuning, tidak apa-apa dulu. Yang penting jamurnya itu tuntas dulu, habis itu baru kita masukkan nutrisi. Kalau untuk obat jamur itu saya masih menyarankan Remazol P dan Bion M untuk mengatasi jamur. Dan untuk supaya Bion M itu bisa efektif, pH harus tetap dijaga, karena pada dasarnya obat apapun yang jenengan pakai, jika pH jenengan itu drop, maka tanaman jenengan akan gampang terserang jamur. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Yang jelas ini Gusman Bojonegoro buka lahan di Kecamatan Temayang, kurang lebih perjalanan kita dari rumah 1 jam. 1 jam, dan doakan benar-benar ini bisa menjadikan jalan atau contoh untuk teman-teman yang lainnya jika nanti tanaman ini sukses. Karena pada hakikatnya yang bisa membuat kita itu berhasil dan sukses itu tetap yang di atas. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan bisa apa-apa. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita itu sangat terbatas. Nanti kita shoot para pekerjanya. Yang jelas ini tanahnya gini-gini guys. Pijup nangarani, undak-undak. Tadah batok. Tadah batok. Jadi undak-undak. Ini masih dilakukan pembuatan bedengan luas banget. Baru kali ini Gusman Bojonegoro mencoba tanam 1 hektar. Kayak ini luasan 1 hektar lebih. Yang jelas ini tanah hak pakai, bukan hak milik. Dan Gusman Bojonegoro itu dapat sewa dari salah satu petani di sini. Gusman Bojonegoro mendapatkan lahan ini sewa. Sewa 1 tahun. Dan semoga nanti benar-benar bisa mendorong petani sini bahwasanya tanam di musim hujan pakai varietas tajuk juga bisa. Aman. Akan kita buktikan Mas Yusuf ya? Harus dibuktikan. Oke guys, itu sedikit informasi dari kami. Tunggu obat yang akan kita pakai, karena 2 atau 3 hari kita akan kesini lagi. Kita akan spray obat yang menurut saya itu sangat ampuh untuk mencegah atau mengobati jamur. Dan kita nyepraynya sebelum tanam, dan nanti setelah tanam kita juga akan nyepraynya, tapi dosis benar-benar kecil. Jadi tanpa pendampingan jangan melakukan hal itu. Jangan uji coba sendiri. Jangan uji coba sendiri. Lihat dulu apa yang dilakukan Gusman Bojonegoro, apa yang diterangkan Gusman Bojonegoro nantinya. Oke, penasaran? Simak terus video Gusman Bojonegoro. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.